Itu satu ya. Yang kedua, apa yang saya tawarkan? Saya menawarkan proposal yang menurut saya sangat objektif dan rasional. Apa? Pertama, lakukan evaluasi. Yang kedua, saya mengusulkan CLBK. Apa alasan saya mengusulkan CLBK? Banyak hal. Pertama, setelah Ketua Umum PSSI Pak Erik jadi Menpora, otomatis kita nggak dapat APBN lagi. Karena nggak mungkin dong Menpora yang mengelola APBN menyerahkan APBN untuk dikelola lagi oleh Ketua Umum PSSI namanya Erick Thohir, betul kan? Jadi uang masuk PSSI dari APBN itu udah hilang. Untuk itu kita harus lakukan apa? Efisiensi. Nah, caranya apa? Salah satunya keuntungan kita milih Sintayong, ya, kita nggak ada sign in fee, itu nggak ada. Yang kedua, kompensasi kita bayar Sintayong itu bisa dikonversi jadi gaji Sintayong sampai Piala Asia 2027. Lalu apa lagi? Kita jangan kasih cek kosong Sintayong. Apa? Saya usulkan, bikin di kontraknya. Wajib juara AFF seperti maunya Bang Mal. Juara AFF 2026 wajib. Kalau enggak dipecat. Yang kedua, wajib masuk 4 besar misalnya, Piala Asia. Kalau enggak Anda dipecat, tidak mampu untuk memimpin Indonesia di kualifikasi Piala Dunia tahun 2030. Kan fair. Ada KPI yang terukur. Dibikinlah kontrak di awal jelas. Ya. Sintayong masuk, supporter terakomodir, mayoritas rakyat Indonesia terakomodir, tapi federasi tidak kehilangan muka dan punya target yang jelas. Ini usulan saya. Tapi saya nggak exco, nggak terus PSSI, jadi usulannya saya teriakkan terus di luar supaya mudah-mudahan ini bisa jadi aspirasi PSSI. Kan fair, ada KPI-nya yang jelas, ada targetnya yang jelas. Jadi kalau lolos 4 besar Piala Asia, barulah dia bisa memimpin Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia tahun 2030. Kan fair. Kalau enggak ya sudah, berarti kita harus cari pelatih baru. Saya ini keputusan objektif, rasional, tapi sekali lagi, tentu keputusan ini bisa diambil kalau kita menghilangkan ego, keakuanku, ya. Ini putusan itu. Jadi sekali lagi teman-teman, menurut saya, ya, kita harus lakukan evaluasi. Dan juga ke depan, kalau memang Anda percaya sama manajer timnasnya, kepala BTN-nya Pak Sumarji, juga jangan ada manajer dalam manajer lagi gitu. Percayakan sepenuhnya ke Pak Marji yang memimpin timnas. Jadikan dia panglima sebenarnya, bukan ada panglimaan gitu loh. Jadi wartawan nggak berani kan? Maaf ya teman-teman, karena nggak berani bikin tulisan. Saya juga bingung. Kok teman-teman ini nggak segalak dulu melakukan investigasi gitu? Ini kan zaman demokrasi. Jangan terbuka. Mohon maaf nih teman-teman, saya mau kritik nih teman-teman wartawan bola ini, kok kurang berani melakukan investigasi gitu loh, kurang berani bersuara gitu loh, menulis. Jadi gitu. Jadi sekali lagi saya bisa menyampaikan bahwa yang saya sampaikan itu fakta dan data, karena informasi yang saya dapatkan dari orang-orang yang aktif di dalam federasi sendiri. Mereka ingin bersuara tapi terbentur, gak enak sama ketua umum. Mereka ingin menyampaikan tapi gak enak di dalam. Mereka sampaikan ke saya supaya disampaikan, supaya publik tahu permasalahan yang ada di federasi. Jadi sampai hari ini kita bicara, hari Selasa, rapat evaluasi kegagalan timnas belum ada. Di mana ketua umum belum rapat dengan exco-exco. Ya, saya nggak tahu apa penyebabnya. Mungkin sibuk kah? Nggak ada waktu kah? Tapi beliau punya waktu rapat dengan teman-teman wartawan, dengan di mana teman-teman handphonenya disita, disimpan, nggak boleh masuk gitu. Beliau punya waktu untuk konferensi pers sama Alexander Swiss, ya. Dan beliau juga punya waktu rapat sama Pemret yang kebetulan suaranya bocor, ada yang rekam, gitu loh, ya dong.